Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan masuk materi sistem peredaran darah manusia. Darah merupakan cairan jaringan tubuh. Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen, sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan atau respiratory protein, yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Darah tersusun dari dua bagian, yaitu plasma darah terdiri dari 55% dan sel darah 45%. Perbandingan bagian yang padat dan cair ini disebut sebagai nilai hematokrit. Nilai hematokrit bervariasi, normalnya 40-50% pada pria dewasa, 35-45% pada wanita dewasa, 35% pada anak-anak di atas 10 tahun, dan 40-60% pada anak-anak. Nilai hematokrit dapat mencerminkan volume total eritrosit. Sel darah ada 3, sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah itu trombosit. Plasma darah atau cairan darah terdiri dari 90% air, 8% protein yaitu albumin, hormon, globulin, protrombin, dan fibrinogen. 0,9% mineral terdiri dari natrium klorida, natrium bikarbonat, kalsium, fosfor, magnesium, dan besi. Dan 0,1% bahan organik seperti glukosa, lemak, urea, asam urat, asam amino, enzim, dan antigen. Protein yang larut di dalam darah disebut sebagai protein darah. Protein darah yang penting seperti hormon, fibrinogen, albumin, dan globulin. Hormon penting untuk kerja fisiologi alat tubuh. Fibrinogen penting untuk proses pembekuan darah. Albumin untuk menjaga tekanan osmotis darah. Globulin untuk membuat zat kekebalan. Kita masuk sel darah merah atau eritrosit. Fungsi dari eritrosit mengangkut oksigen. Eritrosit berbentuk pipih, cekung di bagian tengahnya atau bikonkav serta tidak berinti. Setiap 1 ml kubik darah mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit. Eritrosit mengandung hemoglobin, yaitu suatu senyawa protein yang mengandung unsur besi. Hb berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Eritrosit dibentuk oleh sumsum merah tulang pipih. Setelah eritrosit berumur kurang lebih 120 hari, maka sel menjadi usang. Eritrosit pun dirombak oleh hati dan limpa. Di dalam hati, hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Sedangkan unsur besi di Hb digunakan lagi untuk membuat eritrosit yang baru. Kita masuk sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan membentuk zat antibodi. Leukosit bening tidak berwarna dan bentuknya tidak tetap seperti amuba. Setiap 1 ml kubik darah terdapat 8.000 leukosit. Leukosit memiliki 5 macam bentuk, yaitu monosit, limfosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Leukosit terbagi dua, ada agranular dan granular. Agranular itu tidak memiliki granula seperti limfosit dan monosit, sedangkan yang bergranular ada basofil, neutrofil, dan eosinofil. Neutrofil merupakan 60-70% dari jumlah sel darah putih. Neutrofil dapat bergerak secara amoeboid dari darah dan masuk ke jaringan yang terinfeksi lalu menghancurkan mikroba yang ada. Gerak neutrofil terjadi karena adanya sinyal kimiawi dari daerah yang terinfeksi. Usia daripada neutrofil sekitar 6-20 jam. Monosit terdapat sekitar 5% dari jumlah sel darah putih. Monosit merupakan fagosit yang efektif. Monosit beredar di dalam darah selama beberapa jam, kemudian berpindah ke jaringan. Di dalam jaringan, monosit membesar dan berkembang menjadi makrofag. Makrofag bersifat amoeboid dan dapat merentangkan pseudopia untuk menarik mikroba. Eosinofil kira-kira berjumlah 15% dari jumlah sel darah putih. Eosinofil hanya sedikit bersifat fagositik, tapi mempunyai enzim penghancur.
Eosinofil berfungsi untuk melawan parasit besar seperti cacing dengan cara menghancurkan dinding luar tubuh cacing. Ada basofil. Granula basofil mengandung histamin. Histamin adalah salah satu sinyal kimia yang akan dikirimkan jika terjadi luka dan peradangan. Basofil diduga terlibat dalam reaksi alergi atau melawan protein asing yang masuk. Limfosit. Vertebrata memiliki dua macam sel limfosit, yaitu sel B atau limfosit B dan sel T limfosit T. Limfosit dibuat di sumsum tulang dan hati. Limfosit berfungsi menghasilkan antibodi untuk melawan zat asing yang masuk. Vaksinasi berarti melakukan kekebalan secara buatan. Vaksin adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan. Keping-keping darah atau trombosit berfungsi untuk membekukan darah. Trombosit berbentuk kecil, tidak teratur dan tidak berinti. Setiap 1 ml kubik darah terdapat kurang lebih 250.000 trombosit. Trombosit memiliki enzim trombokinase. Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit pecah. Enzim trombokinase keluar dari trombosit. Karena ada pengaruh ion kalsium dalam darah, enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin menyebabkan luka tertutup dan tidak mengeluarkan darah terus-menerus. Protrombin adalah senyawa protein yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Ini adalah proses pembekuan darah karena terluka. Jadi ketika kulit terpotong, pembuluh darah pecah, keping-keping darah menembus dinding pembuluh darah. Bahan-bahan kimia dibebaskan oleh keping-keping darah, bereaksi dengan senyawa pada plasma. Serabut-serabut dihasilkan untuk menjebak keluarnya sel-sel darah. Jaringan parut terbentuk dan semakin lama semakin keras. Tabel perbandingan eritrosit, leukosit, dan limfosit. Kamu bisa perhatikan tabel berikut ini. Kita masuk fungsi darah. Pertama, sebagai alat pengangkut. Eritrosit berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh sel tubuh. Plasma darah mengangkut sari makanan dari usus ke hati, kemudian ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan. Hormon dari kelenjar, hormon ke seluruh tubuh. Leukosit berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Trombosit berfungsi untuk proses pembekuan darah. Kemudian, darah berfungsi menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia berkisar 37 derajat Celcius, walaupun suhu lingkungan meningkat atau menurun. Hal ini dikarenakan penyebaran energi panas yang secara merata dilakukan oleh darah. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan ke minggu berikutnya. Selamat pagi semuanya.